Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Oke, setelah PTS kemarin, semoga anak-anak masih semangat belajar ya. Oke, hari ini Miss masih akan tetap membahas object pronouns. Karena Miss gemes banget nih, kayaknya banyak banget yang kemarin masih keliru. Oke, kali ini Miss akan membahas dan memberikan penjelasan sedikit berbeda, semoga bisa lebih dipahami. Di sini di layar ini sudah Miss tampilkan nih chart. Di sini ada penjelasan tentang subjek itu apa, objek itu apa. Oke, di sini subject pronouns adalah subjek itu si pelaku yang melakukan suatu kegiatan. Misalkan saya makan. Yang makan itu siapa? Saya. Dia menulis. Siapa yang menulis? Dia. Kamu bernyanyi. Siapa yang bernyanyi? Kamu. Oke, itu adalah subjek, si pelaku yang melakukan suatu kegiatan. Kemudian, ketika subjek menjadi suatu objek atau menjadi suatu benda, menjadi suatu objek yang dibicarakan, gitu, dia berubah katanya, tapi artinya sama. Contoh, misalkan di sini ada subjek I, tapi objeknya me. Artinya apa? Sama, saya. Kemudian subjeknya you, objeknya you. Artinya sama, kamu. Di sini subjek he ada him, objeknya artinya dia laki-laki. She, subjeknya, objeknya adalah her. Kemudian subjeknya it, objeknya juga tetap it. Yang sama tidak berubah itu hanya ada dua, you dan it, tidak berubah. Kemudian subjeknya we berubah menjadi us. Subjeknya they, objeknya them. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada penjelasan sedikit. He atau she itu bisa diganti dengan nama orang. He, dia laki-laki itu misalkan Banu, Badrun. Kemarin siapa lagi? Mamat, ya kan? Itu sama, dia laki-laki, tetapi hanya satu nama. Kalau lebih dari satu nama, dia sudah beda penggunaan subject pronouns-nya. Oke? Nanti akan kita bahas, ada contoh soalnya. Kemudian, she sama seperti he, she juga bisa diganti dengan nama orang. Misalkan, Amel, itu she. Kemudian Kalista, itu she. Kemudian ada Safina, itu juga she. Oke? Nah, di sini penggunaan it, Miss tekankan, penggunaan it itu untuk benda dan hewan. Oke? It itu untuk benda dan hewan. Kemudian we artinya kita atau kami. We digunakan untuk kata orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu siapa sih? I, saya. Saya yang menyebut. Tunjuk diri kamu sendiri. Saya. Oke? Nah, itu adalah orang pertama tunggal. Kemudian di dalam we selain ada orang pertama tunggal, ada orang kedua atau orang ketiga. Misalkan saya dan kamu menjadi kita. Saya dan dia menjadi kita. Saya dan dia perempuan menjadi kita. Saya dan dia laki-laki menjadi kita. Oke? Lanjut. They. They ini artinya mereka. Siapa saja yang termasuk mereka? Mereka itu adalah orang ketiga jamak. Apa sih itu orang ketiga jamak? Orang ketiga jamak misalkan seperti ini. Kamu dan dia. Itu berganti menjadi mereka. Kemudian bisa langsung sebut namanya. Amel dan Kalista.
Kemudian ada juga Arif dan Nizam, misalkan. Pokoknya namanya lebih dari satu itu sudah berubah menjadi they. 2 nama atau 3 nama atau lebih. Kalau satu itu masih bisa digunakan he atau she. Kalau lebih dari satu, gunakan they. Oke? Masih bingung? Nanti kita tunjukin soalnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada contoh. Nah, di sini ada chart juga. Yang sebelumnya sudah Miss jelaskan siapa saja sih yang termasuk orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, dan orang ketiga jamak. Nah, orang pertama tunggal itu termasuk saya. Orang pertama jamak, kita. Saya dan kamu, saya dan dia. Itu orang pertama jamak. Kemudian orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal itu kamu. Orang kedua jamak, kamu. Kamu itu bisa terdiri dari 2 orang. Lebih dari 1. Kita masih bisa menyebutnya kamu. Kemudian orang ketiga tunggal, dia laki-laki, dia perempuan, it benda atau it hewan. Kemudian orang ketiga jamak. Jamak itu maksudnya banyak ya, lebih dari 1. Orang ketiga jamak itu adalah mereka. Mereka itu kan lebih dari 2, 3, 4 atau 1100 ya kan? Itu sudah banyak. Yang jelas lebih dari 1 itu mereka. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh 10 soal. Miss akan jelaskan sedikit perbedaannya ya. Di sini sambil kita lihat. Oke, yang ini kita minimize. Seperti ini. Gini ya, supaya bisa kelihatan juga contohnya. Nah, gini. Oke. Masih bisa kelihatan kan? Ya, gini. Nah, di sini ada 10 kalimat. I asked my mom to go to Sarah's party. Saya minta izin sama ibu saya untuk pergi ke pestanya Sarah. My mom allows. Ibu saya mengizinkan. Mengizinkan siapa? Karena di sini ada subjek I, berarti yang dimaksud adalah subjek I-nya itu. Nih, subjek I-nya ini. Nah, ketika menjadi subjeknya I, berarti objeknya apa? Objeknya berubah menjadi me. Berarti di sini jawabannya adalah me. Gitu ya. Lanjut. She is turning 10. Dia berusia 10 tahun. Dia sekarang 10 tahun. I bring ... a present. Di sini ada subjeknya yaitu she. Oke? She itu dia perempuan. Ya. Di sini kita lihat subjeknya she, berarti kita ketika berubah menjadi objek, dia adalah her. Nah, di sini berarti kita ganti adalah her. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut, number 3. It's a beautiful dress. It's a beautiful dress. Subjeknya adalah beautiful dress. Dress yang cantik, dress yang bagus gitu maksudnya. Berarti itu benda atau orang? Benda, oke. Benda, subjeknya berarti it. Ya kan? Ketika subjeknya it, namun objeknya tetap it. Gitu ya. But I look bad wearing it. Bajunya terlihat cantik, tapi saya terlihat jelek menggunakan itu. Tidak bagus gitu. Nah, mungkin warnanya kurang bagus di badannya, di tubuhnya.
atau ukurannya terlalu besar, terlalu kecil gitu. Oke, number 4. Next, you are studying English. You are studying English. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah you. You are studying English. Kamu belajar bahasa Inggris. Berarti subjeknya you. I teach. Objeknya you. I teach you English as a second language. As a second language. Saya mengajarkan kamu bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Ya, kalau di negara kita ini bahasa Indonesia nomor 1 bahasanya. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Oke, lanjut. Next for number 5. We are all invited to Andy's party. Andy wants. Subjeknya di sini tadi apa? Subjeknya adalah we. We are all, kami semua, diundang ke partinya, pestanya Andi. Andi ingin, karena subjeknya we berarti objeknya menjadi apa? We. Us gitu. Us. Ya. Lanjut. Number 6. Raisa is very nice girl. I like Raisa ini perempuan atau laki-laki ya? Selama ini Miss tahu sih namanya Raisa perempuan. Nah, perempuan kata gantinya adalah she. She sebagai subjeknya. Ketika dia berubah menjadi objek adalah her. Raisa is very nice girl. I like her. Gitu loh. Sudah paham ya? Gampang kok. Cuma kita harus jeli memilih subjeknya. Lanjut. Mr. Ronaldo is a good football player. Mr. Ronaldo. Sudah jelas Mr. Mr. adalah laki-laki. Laki-laki kata gantinya adalah he. He ketika dia subjek berubah objeknya menjadi him. Mr. Ronaldo is a good football player. I like him. Gitu. Ah, gampang nih. Lanjut. I bring 3 pens. You can use titik-titik for writing. I bring 3 pens. 3 pens itu benda atau orang ya. Nah, kemarin di sini ada beberapa peserta didik anak-anak yang masih keliru juga. Oke, Miss luruskan ya. Benda penggunaannya tetap menggunakan it. Mau jumlah bendanya lebih dari 1, 3, 5, 10, 100, tetap dia kata gantinya objeknya menjadi it. Subjeknya tetap it. Ya. Begitu. Jadi bukan them. Kalau them atau they itu untuk digunakan kepada manusia, orang. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi di sini I bring 3 pens, you can use it. Kamu dapat menggunakannya untuk menulis gitu ya. Number 9. Laila and I are dancing the modern dance. My sister is teaching. Laila and I. Dia perempuan dan saya. Orang ketiga tunggal dan orang pertama tunggal. Berarti kata gantinya apa? Gampang. Kuncinya gini. Ketika ada saya dan ada nama orang, itu kata gantinya adalah kita, kami. Karena tetap di situ ada orang tunggal, orang pertama tunggalnya, saya. Saya dan kamu, saya dan dia. Itu adalah kami, kita. Ya, seperti di awal tadi sudah Miss jelaskan. Laila and I are dancing the modern dance. My sister is teaching. Kata gantinya setelah menjadi objek adalah us. Oke, kata gantinya we menjadi us. Lanjut. The last one, Ronnie and Jalal have not come to school. Mr. Safar is looking for. Ronnie dan Jalal
tidak datang ke sekolah. Mr. Safar melihat siapa nih? Kata gantinya kami atau mereka? Nah, jadi perbedaannya di antara nomor 9 sama 10 itu jelas banget ya. Nomor 10 itu 2 nama orang. Nama orang yang lebih dari 1. Maka dia berubah menjadi they. Ya. Kalau ada sayanya masih masuk ke we, kita. Kalau sudah nama orang, itu they. 2 atau lebih. Kalau 1 masih bisa he, she ya. Misalnya Roninya saja. Roni have not come to school. Mr. Safar is looking him. Gitu. Kalau Laila have not come to school. Mr. Safar is looking her. Gitu. Nah, di sini ada 2 nama tapi Roni and Jalal have not come to school. Mr. Safar is looking for them. Karena disebutnya mereka. Gitu loh. Ya. Jadi di sini adalah them. Begitu kira-kira. Jadi kemarin yang di sini menjawab them, di sini menjawab them, ya nggak apa-apa lah. Miss masih kasih dispensasi. Karena mungkin masih penyampaiannya masih kurang jelas dan anak-anak belum begitu paham, ya kan? Masih dimaafkan. Nah sekarang semoga bisa dipahami dengan baik. Sudah benar-benar mengerti subjek dan objek pronouns ini. Karena kalau kamu sudah mengerti subjek dan pronouns di kelas 4 ini, insya Allah nanti di tingkat SMP kamu sudah mudah untuk melanjutkan belajar bahasa Inggrisnya. Oke? Good luck dan tetap semangat terus. Apapun dan bagaimanapun pelajarannya tetap semangat. Cari tahu. Kalau tidak tahu nanya, malu bertanya sesat di jalan. Okay, I'll see you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.